Halo semuanya, saya Indra. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya memperagakan teknik gerak dalam senam lantai. Nah, jenis-jenis gerakan yang akan diperagakan atau dipraktikkan pada video kali ini diantaranya yaitu tentang gerakan guling ke depan, guling ke belakang, kemudian kayang, sikap lilin, dan yang terakhir adalah extend. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju video yang pertama yaitu tentang gerakan guling ke depan. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai dari gerakan yang pertama yaitu gerakan berguling ke depan dalam senam lantai. Nah, gerakan guling ke depan ini akan diperagakan oleh Vito. Untuk gerakan guling ke depan, sikap awal atau sikap pertamanya dilakukan dengan posisi jongkok. Kemudian kedua tangan diusahakan menempel di atas matras. Tempelkan kedua tangan di atas matras. Posisi tangan ini dengan ujung kaki kira-kira berjarak sekitar 40 cm. Jaraknya sekitar 40 cm. Kemudian lutut usahakan menempel dalam posisi ke dada. Kedua lutut tempelkan ke dada, dagu tempelkan ke dada, kemudian lakukan gerakan berguling dengan posisi awalnya menyentuh bagian tengkuk. Posisi awal wajib atau harus dilakukan dalam posisi tengkuk menempel ke atas matras. Silakan Vito diperagakan. Baik, nah untuk sikap akhir, posisi akhirnya harus dalam posisi jongkok. Kedua tangan lurus ke depan. Baik, inilah untuk gerakan yang pertama yaitu gerakan guling ke depan. Nah, untuk kesalahan-kesalahan gerak dalam guling ke depan, biasanya yang pertama yaitu tumpuan kedua tangan itu terlalu jauh atau terlalu lebar, sehingga putaran akan semakin sulit dilakukan. Kemudian tangan tidak kuat menopang sehingga badan ini berputar jatuh ke samping kiri atau ke samping kanan saat berguling. Kemudian yang ketiga, tumpuan atau perkenaan pertama ini pada bagian kepala, bukan pada bagian tengkuk. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan karena seharusnya gerakan guling ke depan itu perkenaan pertama saat berguling adalah pada bagian tengkuk atau bagian leher pada bagian belakang leher. Baik, inilah kesalahan untuk gerakan guling ke depan. Baiklah, kita lanjutkan dengan gerakan yang kedua, yaitu gerakan berguling ke belakang. Nah, gerakan guling ke belakang ini akan diperagakan oleh Maria. Kemudian untuk gerakan guling ke belakang, sama halnya dengan gerakan guling ke depan, posisinya jongkok, sikap awal dari posisi jongkok, kemudian kedua tangan diluruskan ke depan, Nah, kemudian kepala ditundukkan mendekati dagu, posisinya mendekati dagu, ditundukkan. Kemudian saat panggulmu nanti ketika berguling, ketika pinggulmu menyentuh matras, usahakan kedua tangan ini ditaruh di samping telinga. Jadi saat posisi berguling, pinggulnya sudah menyentuh matras, tangan segera diletakkan di samping telinga. Baik, silakan Maria diperagakan. Nah, pada sikap akhir guling ke belakang, sama halnya juga seperti guling ke depan, yaitu dalam posisi jongkok dan kedua tangan lurus ke depan.
Demikian untuk gerakan guling ke belakang. Terima kasih Maria. Nah, kesalahan-kesalahan gerak yang sering dilakukan pada saat guling ke belakang diantaranya yaitu penempatan tangan, ini saat badan dijatuhkan ke belakang itu terlalu jauh. Kemudian posisi mengguling ini kurang sempurna karena kepala ini menoleh ke samping. Saat berguling kepalanya nengok ke samping. Kemudian kesalahan yang ketiga saat guling ke belakang yaitu saat mendarat dia tidak menggunakan ujung kaki tapi dia menggunakan lutut. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan gerakan guling ke belakang. Baik, kita lanjutkan untuk gerakan yang ketiga pada senam lantai yaitu gerakan kayang. Nah, untuk gerakan kayang ini, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dalam posisi berbaring dan yang kedua dengan dalam posisi berdiri. Nah, untuk dalam posisi berbaring ini nanti akan diperagakan oleh Mendy. Silahkan Mendy berbaring. Nah, dalam posisi berbaring, usahakan badan lurus, kemudian kedua telapak tangan menempel dekat dengan atau menempel berada di samping telinga. Posisi kaki tangan menempel di samping telinga. Kemudian posisi kaki, tumit harus menempel ke dekat pinggul. Usahakan tumit sedekat mungkin dengan pinggul. Kemudian ketika sudah dalam posisi ini, tangan sudah mendekati telinga dan tumit sudah menempel ke pinggul, angkat badan secara perlahan ke atas. Silakan Mendy diangkat. Nah, usahakan ketika mengangkat pinggul atau pinggangnya harus dalam posisi melengkung atau membusur. Inilah untuk gerakan kayang dalam posisi berbaring. Baiklah, kita lanjutkan untuk gerakan kayang yang kedua, yaitu gerakan kayang dalam posisi berdiri. Nah, gerakan kayang dalam posisi berdiri ini akan diperagakan oleh Zora. Ketika melakukan kayang dalam posisi berdiri, usahakan kedua kaki dibuka sejajar dengan bahu, yang dibuka lurus sejajar dengan bahu. Berikutnya angkat kedua tangan lurus ke atas. Setelah itu, turunkan badanmu ke belakang secara perlahan menggunakan kedua tangan sekaligus atau menggunakan salah satu tangan secara perlahan juga tidak masalah. Jadi, turunkan kedua tanganmu ke belakang. Silakan Zora diturunkan perlahan ke belakang. Silakan turunkan, tak. Nah, ketika sudah dalam posisi melengkung, ketika sudah dalam posisi kayang, usahakan kepala ini masuk di antara kedua tangan. Kepala harus masuk di antara kedua tangan dan tidak boleh menengadah. Baik, dan posisi pinggul harus dalam posisi membusur. Inilah untuk gerakan kayang dalam posisi berdiri. Nah, berikutnya untuk kesalahan-kesalahan dalam gerakan kayang yaitu jarak antara kedua tangan dan kaki ini terlalu jauh. Jadi posisi jarak antara tangan dengan kaki posisinya terlalu jauh sehingga tubuh berat untuk diangkat. Berikutnya siku-siku ini bengkok ya, siku pada bagian tangan itu terutama bengkok karena kurang lentur. Yang ketiga, badan kurang melengkung atau kurang membusur. Posisi badan kurang melengkung atau membusur. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kepala yang selalu menengadah atau berusaha melihat ke atas. Jadi seharusnya kepala itu ketika kayang ini dimasukkan di antara kedua tangan. Tidak boleh mengangkat ke atas, karena semakin dia mengangkat akan semakin berat untuk ditopang. Demikian untuk kesalahan-kesalahan dalam gerakan kayang.
Baik, untuk gerakan selanjutnya di senam lantai ini kita akan memperagakan atau mempraktikkan tentang bagaimana caranya melakukan sikap lilin. Pada posisi sikap lilin ini akan diperagakan oleh Zora. Nah, untuk melakukan atau memperagakan sikap lilin, yang pertama dilakukan badan dalam posisi berbaring terlentang atau tidur terlentang. Kemudian posisi pandangan lurus ke atas. Setelah pandangan lurus ke atas, angkat kedua kaki hingga lurus. Silakan diangkat Zora, angkat kaki hingga lurus. Kemudian pundak yang menjadi landasan adalah seluruh bagian pundak. Bagian pundak ini yang menjadi landasan. Kemudian dibantu oleh kedua tangan yang menopang pada pinggul. Jadi kedua tangan ini menopang, membantu menopang pada pinggul. Kemudian landasan seluruhnya pada pundak. Demikianlah untuk penjelasan dari sikap lilin. Nah, untuk kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan sikap lilin diantaranya yaitu jari yang banyak ini tidak menopang pada pinggang. Jadi pinggang itu ditopang dengan ibu jari ya, ini tidak boleh. Seharusnya pinggang itu ditopang menggunakan keempat jari ini. Jadi jari yang banyak yang menopang pada bagian pinggang. Dan yang kedua, kedua kaki ini terlalu condong ke belakang atau terlalu condong ke depan sehingga berat untuk ditopang. Ini kesalahan yang kedua. Kemudian kesalahan sikap lilin yang ketiga yaitu kurang bertumpu pada bagian pundak maksud saya. Jadi kurang bertumpu pada bagian pundak. Jadi dia bertumpunya masih menggunakan punggung. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan gerak dalam melakukan sikap lilin. Baik, gerakan yang berikutnya yaitu gerakan headstand atau berdiri dengan kepala. Nah, untuk posisi gerakan berdiri dengan kepala, posisi awalnya itu dimulai dari posisi jongkok. Ya, setelah dalam posisi jongkok, letakkan kedua tangan di atas matras. Posisi kedua tangan tempelkan di atas matras. Berikutnya, kepala juga ditempelkan di depan matras atau di depan kedua tangan. Usahakan antara tangan dengan kepala ini harus membentuk posisi segitiga. Nah, kemudian setelah kedua tangan dengan kepala membentuk posisi segitiga, angkat kaki secara perlahan hingga lurus ke atas. Baiklah, saya akan mencoba memperagakan bagaimana cara untuk melakukan gerakan headstand. Pertama, letakkan kedua tangan ke depan di atas matras, kemudian tempelkan kepala atau dahi di atas matras sehingga tangan bentuk segitiga, angkat kedua kaki secara perlahan. Baiklah, itu gerakan headstand dalam senam lantai. Untuk kesalahan gerak dalam melakukan headstand diantaranya yaitu penempatan tangan, ya, penempatan kedua tangan dengan kepala ini tidak membentuk segitiga sehingga dia keseimbangannya kurang terjaga. Dan berikutnya yang kedua kesalahan headstand yaitu
saat mengangkat kedua kaki ini terlalu cepat, ya, kedua kaki diangkatnya terlalu cepat. Seharusnya mengangkatnya itu secara perlahan. Nah, kalau diangkat secara perlahan, maka dia tidak akan mudah jatuh atau terdorong ke depan. Nah, demikianlah untuk kesalahan gerak dalam melakukan gerakan headstand.